Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tahap pertama dalam perkembangan keluarga, yaitu tahap transisi. Apa sih sebenarnya tahap transisi itu? Tahap transisi adalah tahap peralihan gitu pada diri seseorang, di mana dia itu beralih dari statusnya sebagai seorang anak untuk menjadi kepala rumah tangga, sebagai seorang suami gitu ya, atau sebagai pasangan suami istri gitu. Jadi tahap transisi itu adalah pelepasan dari keluarga inti, keluarga asal yang memang awalnya itu dia berperan sebagai seorang anak gitu. Tahap transisi itu kuncinya di situ. Nah, nih, tahap transisi itu dimulai di dewasa awal. Dia belum menikah, dia sedang meniti karir atau pekerjaan gitu. Jadi meniti karir, mencari pekerjaan, kemudian menjalin hubungan dengan lawan jenis dan menyisakan sedikit waktu untuk hal lain. Jadi fokusnya itu hanya untuk karir dan juga untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis untuk kemudian dia seriusi untuk menjadi sepasang suami istri gitu. Jadi kuncinya di situ, melepaskan diri dari keluarga asal. Nah, kemudian tahap transisi ini sering tidak dianggap oleh sebagian terapis keluarga gitu. Psikolog-psikolog terapis keluarga. Padahal sebenarnya menurut Aymar, tahap ini itu sebenarnya tahap yang paling penting loh. Karena apa? Karena tahap ini itu menjadi dasar bagi semua tahap yang ada dalam perkembangan keluarga. Lah, kok bisa? Ya iya dong. Dengan siapa kita menikah gitu ya. Dengan siapa kita menikah, ingat teman-teman, catat itu, dengan siapa kita menikah itu akan menentukan bagaimana kualitas kita, kualitas generasi kita, kualitas penerus kita seperti apa. Kalau kita menikah dengan pasangan yang memang tidak bisa diajak berjuang gitu ya, tidak bisa memiliki visi dan misi yang sama dengan kita, ya jangan harap keluarga kita itu bisa menjadi keluarga yang harmonis gitu. Karena apa? Visi dan misi itu harus sama gitu antara suami dan istri. Sebenarnya tahap ini adalah tahap yang paling menentukan, tapi sering tidak dianggap oleh terapis keluarga. Mungkin sebagian dari terapis keluarga menganggap ya udah, yang sudah ya sudah, ya udah terlanjur, gimana lagi orang jodohnya udah kayak gini. Padahal sebenarnya teman-teman mungkin di Islam belum ada ya konseling pranikah gitu ya. Di agama lain mungkin ada ketika dia mau mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, tapi kan memang sudah ada calon pasangannya. Tetapi di tempat kita nih gitu masih sangat jarang sekali, satu dua sih seminar yang saya temui untuk membahas tentang visi misi pernikahan gitu, masih sangat jarang sekali, walaupun mungkin belakangan ini sudah bermunculan ya. Tapi visi misi ke depan yang sama dengan pasangan itu sangat menentukan sekali loh. Misalkan saya ingin keluarga saya itu menjadi keluarga yang dapat berkumpul nantinya di surga gitu. Oke, itu visi kita. Misinya apa? Oh, melakukan A, B, C. Kita didik anak kita menjadi generasi Qurani misalkan. Kemudian kita mulai mengajarkan dia Al-Fatihah dan lain sebagainya. Misinya tuh lebih detail dari visi itu. Tetapi ketika yang satu itu visinya ingin menjadikan warga Qurani, tetapi yang satunya udah deh biarin, terserah anaknya mau kayak gimana, ya bakalan sering cekcok gitu. Jadi pentingnya mencari pasangan yang sevisi dan memiliki misi yang sama gitu, salah satunya itu untuk meminimalisir konflik antar pasangan, dan memang ini tuh urgent sebenarnya untuk dibahas. Jadi teman-teman kalau di sini mau ada yang nikah nih gitu, coba deh digali dulu, jangan hanya sebatas cinta. Yakin, hakul yakin cinta itu tidak akan bertahan lama gitu ya. Ya, paling berapa tahun doang, nggak sampai 5 tahun. Selebihnya apa sih? Selebihnya adalah komitmen untuk bersama, mendidik anak bersama, menuju visi misi kita ke depan apa. Yakin deh, yakin, serius. Bukan masalah cantik, ganteng, ataupun cute. Enggak, tapi karena kita sevisi nih sama suami.
sama pasangan kita. Akhirnya apa? Ya sudah, oke, kita komit untuk bersama, suka maupun duka kita bersama gitu, untuk mewujudkan visi itu. Masa transisi ini adalah masa untuk memilih pasangan hidup gitu. Umumnya akan mulai memikirkan memiliki pasangan hidup itu ketika sudah kuliah ataupun bekerja. Dan ini umumnya loh ya, terlebih di negara timur seperti tempat kita, umumnya itu pasti ada anomali gitu ya. Memikirkan mengenai pernikahan itu perempuan lebih dulu nih daripada laki-laki. Kalau laki-laki tuh nggak masalah, niti karir dulu, mateng dulu, punya rumah dulu, punya mobil dulu, misalkan kayak gitu. Tetapi kalau perempuan, karena memang kan pertama budaya gitu, kemudian yang kedua terkait dengan masa subur wanita gitu, yang memang masa-masa produktif itu tuh nggak lama, nggak kayak laki-laki gitu. Akhirnya menuntut kita perempuan untuk lebih memikirkan itu lebih dini daripada laki-laki begitu. Kemudian tugas perkembangan keluarga. Nah, ini tugas individualnya nih. Yang pertama, pembeda diri dalam hubungan dengan keluarga asal. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi ketika kita memiliki identity yang bagus gitu ya, ketika kita personality-nya bagus, kita ingin dianggap dan dikenal sebagai, oh ya, religia itu adalah bla 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 bla. Orang mendefinisikan saya seperti itu. Bukan Jia itu anaknya Pak X, Jia itu anaknya Pak Y. Bukan, tapi apa sih yang membedakan diriku dengan keluarga asalku? Itu kalau yang identity-nya bagus, yang personality-nya bagus dan terbangun dengan sempurna. Gitu. Jadi bukan karena bibit bebet bobotnya, tetapi karena iya akulah seperti ini apa adanya dan kelebihan kekuranganku ini gitu. Kemudian tugas perkembangan yang kedua adalah menjalin hubungan yang akrab dengan teman sebaya. Jadi punya peer group. Mungkin memang sejak kuliah kita sering nih ngegeng gitu ya. Sejak SMA sih sebenarnya ngegeng, punya geng, kemudian menjalin hubungan dengan mereka secara akrab, intens, kemudian cari-cari ting 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 mana nih kira-kira yang cocok untuk dijadikan pasangan kita, untuk menjadi partner sehidup sesurga gitu ya, nggak cuma sehidup semati tetapi sehidup sesurga dengan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan diri yang berhubungan dengan kemandirian pekerjaan dan finansial. Jadi aku harus mandiri. Itu tugas individu yang harus dilalui di tahap transisi ini. Ketika tidak bisa melakukan tiga hal ini, pasti akan ada problem, pasti akan ada konflik di kemudian hari gitu. Jadi ketika tahap ini, tugas dalam tahap perkembangan transisi ini tidak dapat dilalui dengan baik oleh seorang individu, maka di tahap selanjutnya itu dia bakalan terganggu gitu. Jadi tahap transisi ini sebenarnya menentukan loh bagaimana kamu memulai bekerja, meniti karir dari bawah misalnya. Apa yang membedakan kamu dengan keluarga asalmu? Orang memandang kamu bukan karena kamu anak Pak X atau anak Pak Y, tapi karena oh dia itu punya kelebihan ini loh, dia punya kekurangan ini loh gitu, dia expert di bidang ini loh, dan kita punya relasi yang sehat dengan lingkungan masyarakat, kemudian teman di kantor, teman di tempat kerja, teman di kampus dan lain sebagainya. Nah, ketika tugas ini dapat dilalui kita dengan baik, menurut Cattrall dan Gottlieb, ketika kita bisa melalui tugas perkembangan ini, tugas di tahap ini dengan baik, kita akan sukses dan akhirnya akan berlanjut di tahap berikutnya tanpa beban, tanpa masalah gitu. Akan lebih enak, lebih enjoy ke depannya di tugas tahap perkembangan keluarga selanjutnya. Begitu teman-teman semuanya. Nih, tugas perkembangan menurut Turner dan Helms. Yang pertama, mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Oke, sama ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah membina kehidupan rumah tangga. Oke, sudah disampaikan. Ketiga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi dan rumah tangga. Oke, sudah disebutkan juga. Kemudian yang keempat adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Iya dong, kayak gimana? Misalnya, oh saya punya SIM gitu. Oh saya punya SIM. Konsekuensinya kalau kita nggak bawa SIM ketika ada razia motor, razia mobil ya kita ditilang. Oke, sebagai warga negara yang baik,
kita harus datang dong di sidang, bukan dengan nyuap misalnya seperti itu. Jadi belajar untuk menjadi warga negara gitu. Kemudian yang terakhir adalah mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Sudah dikatakan di awal ya. Nah, ini tugas perkembangan menurut Harlock. Jadi memang setiap tokoh itu memiliki definisi dan memiliki kriteria tugas perkembangan yang berbeda-beda gitu. Jadi tergantung kita lihat dari perspektifnya siapa, tokoh yang mana gitu. Nah, tugas perkembangan menurut Harlock yang pertama adalah mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi dapat kerja. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Kemudian yang ketiga adalah belajar hidup bersama dengan pasangan, membentuk suatu keluarga. Itu udah di tahap selanjutnya nih kalau menurut klasifikasi tokoh-tokoh yang lain. Kemudian yang keempat adalah mengelola rumah tangga, kemudian menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang terakhir adalah mulai belajar membesarkan anak. Jadi poin ketiga, poin keempat, dan poin keenam itu ada di tahap keluarga pemula gitu. Jadi ya memang kan setiap tokoh beda-beda gitu. Kita ambil aja nggak masalah, beda pun nggak masalah gitu. Jadi perbedaan itu tidak harus membuat kita ribut satu sama lain, gontok-gontokan satu sama lain, tetapi oke, kita saling menghargai itu gitu ya. Oke, ini tugas perkembangan kalau menurut Hafigoers. Jadi kalau Hafigoers itu bilang tugas perkembangan itu ada 7. Yang pertama, memilih teman hidup. Kedua, memprioritaskan keluarga daripada kepentingan pribadi. Iya dong. Karena apa? Karena kita sudah bisa berpikir secara dewasa, mature. Kalau kita tidak bisa melalui tahap ini, kita masih sering egois, egosentris, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan orang tua, ya jatuhnya berarti mungkin ada permasalahan nih di tahap sebelumnya, mungkin di tahap remaja, dia yang dididik dengan cara yang permisif, akhirnya dia bisa menjadi individu yang kurang matang di usia dewasa awal, ya kan berarti problem gitu. Oh sorry, bukan 7 tapi 8. Kemudian tugas yang lain adalah satu kata dalam membesarkan anak nih, dia sudah mulai tahap yang lain. Kemudian bekerja, saling terlibat dalam mendidik anak agar terhindar dari konflik. Kemudian memperoleh kelompok sosial yang seirama dan sepaham. Karena apa? Kalau Rasulullah itu mengatakan bahwa kalau kita gaulnya sama penjual minyak wangi, kita akan ke bau wangi. Tetapi kalau kita gaulnya sama pandai besi, kita akan bau bakaran gitu. Badan kita akan bau bakaran. Jadi dengan siapa kita berteman, itulah yang menentukan karakter kita, yang menentukan kepribadian kita, yang menentukan pola pikir kita gitu. Jadi itu sunatullah kok, pasti kayak gitu. Kita itu pasti akan mencari teman yang seirama dengan kita, yang sepemikiran dengan kita gitu. Kemudian yang ketujuh adalah belajar hidup bersama, menyesuaikan pendapat, keinginan, dan minat dengan pasangan. Kemudian bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ada yang sama, ada yang beda ya setiap tokoh dalam psikologi perkembangan itu. Nah, apa sih masalah yang biasa muncul dalam tahap transisi ini? Yang pertama, kesehatan fisik. Ini tuh disadari ataupun tidak, ini salah satu yang menjadi faktor konflik, baik konflik dengan orang lain maupun konflik dengan diri sendiri. Misalkan nih, ketika saya qadarullah memang Allah mentakdirkan saya sakit jantung. Saya memiliki kelainan jantung bawaan, ESD, atrial septal defect, dan itu memang bawaan dari lahir. Tapi ternyata baru ketahuan di tahap transisi misalkan. Fisik saya yang mulai melemah, kemudian ternyata saya tidak bisa sekuat dulu, akhirnya konflik deh. Harusnya masa-masa ini adalah masa-masa emas, masa-masa produktif, masa-masa bisa kita mengejar karir, kemudian mengurus anak dengan maksimal, tapi ternyata fisikku lemah gitu. Itu yang sering membuat konflik tersendiri, pergulatan batin sendiri bagi diri saya pribadi gitu. Ini contoh, saya ambil case-nya dari kasus saya pribadi. Kemudian finansial, jadi memang konflik finansial itu adalah faktor lain yang membuat konflik gitu ya.
Kenapa? Ya, mungkin kita ngelihat, oh orang lain finansialnya lebih bagus daripada kita. Kita kok cuman gini-gini aja. Kok gaji cuman 3 juta, padahal yang lain 20 juta, 18 juta, 15 juta lah paling enggak gitu. Tapi kok kita cuma 3 juta, nah itu tuh, nggak ada syukur-syukurnya gitu. Kemudian konflik yang ketiga adalah tidak pede terhadap pekerjaan. Jadi ya karena aku cuman misalnya kerja di dealer elektronik misalkan, oh temenku kan padahal dosen, oh temenku padahal bla 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 bla. Jadi dia membandingkan dengan orang yang di atasnya, nggak ada syukurnya itu. Kemudian konflik dalam pernikahan ini ada beberapa nih di tahap transisi ini. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa tahap transisi ini kan memang fokusnya adalah tahap proses untuk menikah. Jadi belum menikah tapi sudah akan menikah gitu ya. Nah, konfliknya apa sih? Biasanya yang pertama restu dari orang tua. Jadi misalkan orang tua tidak merestui hubungan kita dengan pasangan. Kemudian belum yakin dengan pasangan. Jadi belum yakinnya di sini tuh bisa juga karena memang nggak yakin sama personnya, pasangannya, atau sama eh, misalkan tanggal pernikahan atau hal-hal sepele lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah konflik dengan pasangan atau keluarga besar. Misalnya kalau keluarga besar pasangan itu meyakini weton, kemudian meyakini, oh rumahmu tuh karena kamu wetonnya X dan pasanganmu itu wetonnya Y, jadi rumahnya itu harus menghadap ke barat misalnya, kayak gitu. Nah itu bisa menjadi sumber konflik tersendiri loh teman-teman ketika memang kita memiliki idealisme yang ternyata 180 derajat bertentangan dengan pasangan atau keluarga besar dari pasangan. Nah, kemudian yang terakhir, gimana nih kalau mantan datang? Nah, itu konflik tersendiri. Mantan yang terlupakan, yang ternyata lebih kece, lebih keren segala-galanya, baik secara finansial, secara fisik, maupun secara pekerjaan. Yakin itu nggak bikin konflik? No. Nah, makanya di sini dibutuhkan komitmen dan komunikasi dengan pasangan biar kita tidak mudah terombang-ambing dan terjadi konflik dengan pasangan. Begitu teman-teman semuanya. Nih, resolusi konflik. Yang pertama, pola hidup sehat. Kemudian manajemen finansial. Jadi kalau memang gaji kita itu 3 juta, ya kita harus bagaimana caranya tidak menghabiskan itu atau bahkan tidak besar pasak daripada tiang gitu loh. Jadi kita harus bisa memanage keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah mencari support system yang sehat. Lagi-lagi kita harus mentaati gitu, meyakini, mengimani apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan siapa kita berteman maka itu akan menentukan bagaimana kita, bagaimana kepribadian kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita bersikap. Jadi carilah teman yang bisa memberikan support sistem yang positif pada kita, bukan teman yang malah itu membuat kita ngelokro, membuat kita kendu, membuat kita tidak semangat, dan membuat kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi bukan jadi tukang kompor, tapi tukang untuk mensupport. Cari teman yang kayak gitu. Karena teman itu kayak macam cermin buat kita. Kemudian resolusi konflik yang keempat adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi banyak-banyak syukur walaupun gaji cuma 3 juta dan teman itu 10 juta, 15 juta, walaupun kita cuma kerja di dealer komputer misalkan dan teman-teman kita kerjanya di BUMN, menjadi PNS dan lain sebagainya, syukuri itu. Syukuri itu. Karena apa? Karena memang kalau janji Allah gitu, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur akan nikmatku maka akan aku azab, dan azabku itu amatlah pedih gitu kan ya. Nah kemudian yang kelima resolusi konfliknya adalah memiliki visi misi yang sama dengan pasangan dalam pernikahan gitu. Jadi nggak cuman karena gantengnya doang, nggak cuman karena fisiknya saja, nggak cuman karena dompetnya, nggak cuman hanya karena dia anak siapa atau keturunan siapa, tetapi karena memang kita memiliki visi yang itu tuh long life gitu. Jadi sehidup sesurga bukan sehidup semati. Nggak cuman kita diputus ketika kita sudah mati, tetapi kita bisa berkumpul dengannya di surga. Itu menurut saya pribadi itu tuh indah gitu, dan itu memang saya
sering ngomong sama suami, ya Allah, sama suami, ayo kita bareng-bareng deh saling ngingetin satu sama lain gimana caranya memang kita pingin berkumpul bersama Rasulullah besok di surga gitu. Aduh itu tuh rasanya Masya Allah sekali. Dan ketika konflik datang nih di saya dan suami misalkan getem-getem gitu, gemes, kesel, ngedongkol, tapi ketika pendekatan religius itu kita uh, gunakan, kita mengingat-ingat itu, oke, tujuannya kan visinya ke sini nih. Jadi sebagai seorang istri nih harus taat, harus bla bla bla. Kemudian suami juga, oh istri itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Jadi harus benar-benar halus memperlakukannya. Kalau enggak, kalau kasar nanti jatuhnya dia bakalan patah dan lain sebagainya. Kemudian akhlak seorang suami itu akhlak yang paling baik adalah terhadap istrinya gitu. Sama juga ridho Allah itu tergantung dari ridho suami kayak gitu. Jadi karena memang pendekatan itu yang kami pilih, jatuhnya tuh lebih tenang kalau ada konflik gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa menggunakan tips itu ya untuk dapat mencari pasangan dan agar minim konflik. Mungkin memang pernikahan saya dan suami itu belum lama gitu. Maksudnya belum sampai 10 tahun dan lain sebagainya. Ujiannya pun tidak mungkin tidak seberat mereka-mereka yang mungkin kurang beruntung, tidak seberuntung kami gitu misalkan. Tetapi ketika tujuannya adalah surga, insya Allah ya lebih enak sih ke depannya, lebih tenang, lebih damai apapun yang terjadi begitu. Kemudian ketika memang pendekatan religius, visi misi ke depan tidak hanya sehidup sesurga itu e, bertentangan dengan kita, maksudnya dalam artian itu tidak bisa membendung konflik kita dengan suami, dengan pasangan, dan itu membuat kita frustasi, kemudian membuat kita distres, oke, pergi ke tenaga profesional, dalam hal ini adalah psikolog. Jadi biar kita itu dibantu untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari alternatif resolusi konflik dan lain sebagainya, atau pergi ke guru ngaji, guru spiritual yang memang dapat menjadi penengah antara kita dengan pasangan kita. Misalkan aja nih pernikahan orang lain, nauzubillah ya pernikahan saya. Jadi pernikahan orang lain ada nih ternyata memang visi misinya itu adalah ke surga, pendekatan religius, tapi ternyata salah satu dari pasangan itu mulai melenceng nih dari koridor-koridor agama gitu, dari ketetapan-ketetapan yang sudah diatur oleh agama kita, Islam gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu kita balikin lagi. Kalau misalkan dia dinasehatin nggak bisa, mungkin kita bisa minta bantuan profesional, dalam hal ini adalah ustadz ataupun psikolog, untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya ada, kemudian membantu untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, bisa di like, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya di nomor kontak saya, ataupun bisa menghubungi saya di salah satu kontak saya tersebut. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.